enak banget. Mohon maaf, gimana nih? Daging dicampur. Ren lu gimana sih orang si Melanie mau Tahu kan makan lu snack? ini Iya, lo kan, fokus emang. deh. Tahu, lu lagi pakai nyiapin makanan gue, lu bini gue, mau pakai naruh-naruhin makanan gue. Tapi lu hebat deh Mel, lu Apa selalu tuh? menyikapi segala hal itu dengan senyuman. Walaupun kayak tadi gitu, asin ketemu manis. Kalau gua mah udah marah loh, gua mah udah ngamuk. Kalau lu mah enggak deh. Ya hidupan tempo-tempo ya. Tapi emang aku tuh gak pernah naik bisnis kelas, naik ke Starbucks gak pernah. Buka kaca jendela, lagi ngeliat sunrise, air mata berlinang, gak pernah. Aku tuh gak pernah. Hidupnya perfect kalau aku mah. Amin, puji Gitu. Tuhan. Sabar ya, sabar. Sabar ya. Sabar. Ingat pemirsa, segala sesuatu yang dibilang perfect itu biasanya dalamnya tidak terlalu. Perfect, ya kan? Iya. Tapi berarti ya Mel ya, lu tuh termasuk salah satu selebriti yang kayaknya sangat pandai menyimpan masalah atau situasi rumah tangga. Lu sama kayak itu, siapa selebriti tuh Ren yang nggak pernah ketahuan kalau dia cerai, terus tiba-tiba cerai. Yang tadi kan kita nggak bahas masalah Andre Taulani, menyikapi dia selalu menanggapi perceraian dengan senyum. Ada juga nama selebriti. Nisha Ahmad. Nah itu. Nisha Ahmad sama Adiknya lakinya. Raffi. Dia juga sebenarnya dia udah cerai belum sih? Nah gua nggak tahu. Udah belum? Proses, iya. Masih proses. Nah itu kan juga kayaknya tenang aja nggak pernah baik-baik ketahuan. aja. Padahal itu pernikahannya udah lama loh. Nah, kalau itu nggak dia. salah 18 tahun Lama-lama. ya. 18? 17. Oh Hah? my God. 16 tahun. Belasan Belasan lah ya tahun loh. pokoknya ya. Ha-ha. Ya udah Gila belasan lah. udah oke. Oh loh. dia udah lama, tapi maksudnya nggak ketahuan tiba-tiba mereka cerai gitu. Iya. Iya. Gue lebih kan sama kayak Mas Andre kan, nggak Iya. pernah tahu masalahnya apa tiba-tiba cerai gitu. In a way gitu ya, gue tuh lebih menghargai selebriti yang berusaha keras gitu untuk, Iya. aduh kalau ada masalah cukup Disimpan gue dari, dulu. iya, Iya. gue dari Nggak usah keluarga gue aja yang tahu. diumbar-umbarkan. Heeh. Kalau gue nggak, gue kebalikannya. Apa tuh? Repot gue sama bini dia. Gue jauh-jauh gue tahu. Sebelum gue bilang sama bini gue undang dulu wartawan. Gue punya rencana untuk cerai. Oh, justru lo Iya kan? sebaliknya. Lu ikutin gue deh. Yuk, nanti lu Iya. di rumah, nanti lu datang ke tempat kerjaan gue Sini gitu. sana. Rame gue tapi gue capek. setuju sama dia kali ini ya. Sorry ya Dev. Karena kalau semua artis public figure itu menutup rapi, usaha perceraian maksudnya, aduh udah mulai Menggiring, gonjang-ganjing. jadi menggiring netizen yang Bukan. enggak kalau gue tuh. Kasian. Kasian Ada apa? kaki ambiar nggak ada tamunya. Gak ada tamu say. Dan ini gak ada tamu say. Sama podcast Insert nggak ada yang nonton. Dan di Semarang gue gak ada gado dong. Tapi Bener, iya, bener. Iya kan Iya. Say? Sama kita spill detik mau ngomongin apa? Ramalan cuaca. Iya, Iya, itu dia. bener. Aku mah bisa nganggur. Cuma untuk listrik. Iya. Iya, again, ini kita bukan mentertawakan perceraian, tapi kita berusaha untuk selalu melihat pasti ada there's always a bright side of the story. Ya kan, semoga walaupun mereka akhirnya berpisah secara jodoh, they still can do parenting for the kids. Iya, tapi kalau gue sih berharap ya mudah-mudahan ini cukup di 2024 lah ya. Banyak banget loh, Bu. Karena banyak Banyak banget artis-artis yang kayaknya memilih untuk berpisah loh. Tapi gue setuju dengan apa yang Melanie bilang gitu ya. Semangat bahwa there is always a bright side in every lesson. Iya. Kayak perceraian kan pasti sebuah pelajaran gitu ya dalam perjalanan rumah tangga. Mungkin itu juga yang kita bisa lihat di Kimberly, siapa kuwi? Kimberly Ryder. Ryder. Kimberly Ryder. Oh, Kimberly Podcast, Ryder sama Edward. Iya, Iya. kenapa? Karena aku melihatnya Kimberly Ryder ini kan lagi proses perceraian. Iya. Bo, dia itu akrab banget sama awak media. Iya. Sampai kayaknya tuh dia nggak kikuk, nggak Iya, sedih, iya, nggak iya. aneh gitu, malah jadi ke rekan-rekan media tuh halo. Iya. Karena lo tau nggak Kak? Apa? Ini sorry banget tapi gue harus membuka karena ada beberapa yang gue interview di balik layar, terus gue nanya how do you feel after the divorce? Apa rasanya? Apa yang lo rasain saat ini setelah Apa rasanya? perceraian? Some of them, beberapa dari mereka bilang I feel happier. Unfortunately, beberapa pasangan setelah berpisah, ini gue bukan menjustifikasi perceraian, tapi dari based on my interview ya gitu, mereka bilang justru gue ngerasa lebih lega dan hubungannya lebih baik. Oke. Sama spouse-nya. Ya. Karena dulu satu rumah tuh kayak jadi panas, ngerti gak sih, Bo? Terus diem-dieman apa. Akhirnya mereka lebih bisa duduk, oke, udah gua gak jodoh lagi sama lo, yuk kita ngobrolin sebagai teman. Tapi itu juga yang menjadi bagian pikiran gue ya. Maksud gue gini, lu tuh ada pacarannya, ketemu penuh dengan cinta, kobar-kobaran, ono ini kucrut, ya kan akhirnya memutuskan untuk nikah. Ada yang namanya ijab kabul atau di gereja ono ini, semuanya pakai persetujuan orang tua. Itu kan semua proses demi proses sampai pada akhirnya memilih untuk bukan memilih, ada anak, dibuat rumah tangga, ujung-ujungnya berantem terus bilang nggak cocok tuh gue bingung loh. Nah,
lu bisa bingung, tapi kita tuh nggak punya hak untuk Karena gini, karena menurut gue menyikapi atau Karena lu tidak menghakimi, menikah. karena kita tidak menikah. Iya, betul. Karena Karena iya orang- sih, bukan. Cuma maksudnya outside looking in itu pengalamannya beda, benar nggak sih? iya Mas? iya sih. Cuma maksudnya gue tuh yang gue bingung tuh adalah bukannya semua di dunia ini tuh PR paling besar adalah hubungan manusia. Iya, Nggak for sure. cuma sama Iya, suami iya. istri, nggak cuma ya adik Iya. kakak, kita sama orang tua, kita Iya. sama elu gitu Iya. kan, partner kerja. Itu kan semua PR-nya hubungan manusia. Makanya- emangnya dapat pasangan baru terus gak punya masalah? Sama aja sebetulnya. Iya nggak sih? Makanya gue tidak setuju kalau ada orang bilang setelah 5 tahun itu akan lebih santai, Ya. lebih aman. Ya. Bahwa Oh, ada yang ngomong 17 tahun Iya. divorce. Iya. Ada yang 20 tahun. Makanya gini. Iya. Kalau ada foto kakek-kakek nenek-nenek, kemarin tuh ada naik motor berduaan, kalian harus tahu berapa kali mereka saling memaafkan. Belum tentu say. Iya. Bisa aja kakeknya habis cerai neneknya, yang lain bininya, neneknya habis cerai malahnya, mereka pasangan baru nikah. Iya. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Oh itu mah artinya kita cuma hanya melihat dari gambar. Dari gambar Iya. dari luar gitu loh. Kemarin aku wawancara JJ Iya JJ JJ siapa? JJ Oh JJ gitarisnya Govinda. Gitarisnya Iya, Govinda. iya, 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 iya. Iya, aku suka kata-katanya dia yang menyikapi tentang pernikahan gitu. Dia bilangin kunci suksesnya pernikahan adalah ketika kita masing-masing sudah mampu saling memaafkan kesalahan satu sama lain berulang-ulang. Tuh. That's Tuh, the key. tuh. Lu mampu Iya. memaafkan cuma sekali, jangan dulu bangga hati, Beb. Iya. Karena kesalahan akan terjadi lagi. Betul. Karena, Exactly. karena sesimpel kita berteman ya. Kayak misalnya gue sama Dev kan udah lama banget kita Iya, berteman ya. iya. Ini bukan maksudnya sama aja lah ya pernikahan dan pertemanan. Ketika kita tahu bahwa oh gue tuh sebenarnya udah pilih dia sebagai teman gue, mau sesal apa-apa segala macam, ujung-ujungnya adalah ya udah terima bahwa oh gue maunya berteman sama dia. Ada masalah, ujung-ujungnya ya udah datengin ke dia, ya udah terima, minta maaf atau ya udah tahu gue kita salah, tapi kenapa gue pilih dia? Artinya adalah ya udah gue maunya bertemannya sama elu, kan sesimpel itu. Cuma nggak kalau gitu ya? enggak persahabatan kalau sama kalau pernikahan nggak pernikahan gitu ya? sama persahabatan nggak bisa, itu nggak equal. Oh, Karena gitu ya? pernikahan itu kan lo tiap hari sama-sama, lo bergesekan, keputusan hidup lo terberat pun lo tahu saat lo memutuskan itu ada anak-anak, mereka udah ada anak-anak nih ya, dan anak-anak air mata jatuh di bisnis kelas tidur dibayarin klien ya Allah. Gue lagi ceramah tuh barusan. Itu diisi hati banget. Kita mau spill ya. Ini sebuah momen yang layak banget Emang kita kenang. rese banget. Ya. Iya. Ini momennya kayak tadi. Aku lagi ceramah loh. Momennya kayak tadi gemes banget. Tapi Gemes. ini terjadi antara rekan media dengan Kimberly Ryder yang mendapatkan surprise. Surprise apa nih? Ulang tahunnya dia di pengadilan dari wartawan. Aduh itu gemes loh, tapi dia jadi media Wow. darling. Oh, wartawan ngasih cake gitu. Iya. Jangan diambil Kimberly terus suruh barter sama story. Itu paling terjadi. Barter 3 story sama 2 reel sial. Gue enggak lo yang mamam nih. Enggak gue. Gue spill videonya. Media. Aduh, manis banget. Selamat ulang tahun, Ki. Happy birthday. Tuh. Happy birthday, Kaki. Bila harus meninggalkanmu selalu, selagi merindu, rasanya di dalammu seraya binarmu. Happy birthday, selagi merindu. Tuh kan manis banget kan, sakrab itu sama wartawan. Gemes ya. Padahal ini kan kasus bercerainya. Iya. Biasanya tuh lo tau kan no comment pada lari sama wartawan. Mbak gitu ya kan. No comment gitu kan. Tapi jadi Nah, adem, gini. jadi Kalau damai. gini. Mbak gimana Mbak? Boleh sedikit aja dong komennya dong gitu kan. Iya. Didoain aja yang terbaik deh. Itu adalah jawaban paling standar ya. Iya, benar. Dan Mungkin lo tahu besok-besok harus lebih kreatif lagi Enggak, ya. kita kan Gak gitu. kita kan suka ketawain. Ini yang terbaik, kita suka mimikin gitu ya, Bang. Gue pernah ada di momen itu loh. Gue kayak ngomong, didoain aja yang terbaik, pas gue I was like, oh my god, gue ngomong hal yang sama. Iya. Gue melakukan Audition gue hilang.
kita juga pengen spill Iya. komentar ya dari kasus perceraian yang begitu adem-adem ayem dari Kimberly. Kimberly Ryder adalah selebriti cantik, sederhana, solehah, nggak Iya. neko-neko. Dia lahiran loh masih di bidan Iya loh, Bo. dan lahiran normal cuma di klinik. Ini apa sih? Sesederhana itu. Oh, beredar foto kalau dia Beredar itu foto, lahiran kalau di mereka bidan. tuh Di bidan. Oh. Walaupun tidak ada yang salah dengan melahirkan Nggak di ada yang bidan. salah. Sepanjang Oh. steril semuanya ada SOP Cuma maksudnya prosedurnya. netizen kok bisa Artis. sesederhana itu Iya. dan menerima keadaan sederhana itu. Iya. Seorang Kimberly Ryder yang Yes. kayaknya princess banget gitu. Oh. Cantik gitu. Tapi kalau nggak salah ada Lahirannya di statement dari lakinya ya. Edward tuh sempat bikin statement, bener gak sih, Bo? Dia bilang katanya, gue emang pengen mengajarkan anak-anak gue kan disuruh naik angkot apa gitu ya. Gue pengen ngajarin anak-anak gue supaya sederhana gitu. Paham. Nikahlah sama rumah makan. Bercanda ya Edward, bercanda ya saya. Tapi kan balik lagi, kalau emang lakinya pengen sederhana, bininya bisa cocok, very good. Kalau yang nggak cocok itu yang susah ya kan. Ada Yes. netizen juga bilang cantik, baik, gak pernah neko-neko, sederhana. Iya. Bo, ada yang bilang gini, aku pernah jadi LO-nya dia pas event di sekolah, dia memang baik banget, Baik, Bo. sumpah. Jadi ada momen gue di Sahabat Cantik sebelum dia bercerai. Itu kan syuting sama dia, Bo. Gue tuh harus naik giant swing, Bo. Tahu kan lo yang di bawahnya tuh Iya. apa kayak sungai apalah segala macam. Gue kan takut banget ya, Bo. Dia kan pemberani banget. Itu anak pemberani luar biasa. Dia yang bilang, "Kak, kamu," dia datengin gue. Dia bilang, "Kak, you're a good person, kamu orang baik, Tuhan jaga kamu pasti berani menaklukkan ketakutan kamu." Best. Udah ya, udah selesai. Tapi apapun, Edward, Iya. kakak-kakak bertiga ini mendoakan semoga yang terbaik. Ingat ya nih pesan dari Mas Anji, dalam pernikahan itu pasti ada yang bisa menang. Iya. Tapi yang kalah akan selalu anak-anak. Dan buat Kimberly, selamat ulang tahun ya sayang ya. Yes. Teruslah, Selalu. teruslah menjadi sosok inspiratif yang kuat di mata teman, sahabat, Yes. dan keluarga. Kita ngobrol lagi minggu depan. Yes.